Jadi yang jaiz bagi Allah adalah al-ijadu wa tarku, yaitu menciptakan makhluk atau meniadakan makhluk. At-tarku artinya meninggalkan mengadakan, tidak mengadakan makhluk. Ya, dengan bahasa lain, dalam kitab lain disebutkan fi'lu mumkinin au tarkuhu, yaitu melakukan atau menciptakan sesuatu yang mungkin atau tidak menciptakannya. Itu yang disebut dengan jaiz akli, atau yang disebut dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Wa kulluha qadimatun bidzati li'annaha laysat bighairi dzati thumma al-kalamu laysa bil hurufi wa laysa bitartibi kal ma'lufi wa yastahilu diddu ma taqaddama min as-sifati syamikhati fa'lama li'annahu law lam yakun mawsufa biha lakana bisi wa ma'rufa wa kullu man qama bihi siwaha fahuwa alladhi fil faqri qad tanaha wal wahidul ma'budu la yaftaqiru li ghairihi jallal ghaniyul muqtadiru wa jaizun fi haqqihi al-ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu wa man yaqul fi'lu salahi wajaba 'ala al-ilahi qad asa al-adaba wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idhil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun aqli. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan taufiknya untuk kita semuanya sehingga kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, tidak lupa marilah kita
mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita sampai pada nazam yang ke-47 dan 48 insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa jaizun fi haqqihi al-ijadu wat-tarku wal-ishqa'u wal-is'adu wa man yaqul fi'lu as-salahi wajaba 'ala al-ilahi qad asa'a al-adaba. Wa jaizun lan jaiz fi haqqihi ing dalem haqqi Allah apa al-ijadu mujudaken apa al-ijadu mujudaken utawa nyiptaaken wa tarkulan ninggalaken mujudaken lan ninggal mujudaken wal isqa'u lan gawe cilaka wal is'adu lan wenang gawe bahagia. Wa man lan utawi sapane wong iku yakul ngucap sapa man fi'lus salahi ing ucapan fi'lus salahi utawi gawe maslahah iku wajib apa fi'lus salah alal ilahi ing atase Allah. Qad asaa mongko teman-teman wis gawe Allah sapa man al adaba ing adab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita membahas tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaiz artinya sesuatu yang secara akal mungkin saja dilakukan oleh Allah dan mungkin saja tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan jaiz. Nah, jadi kalau wajib, sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang pasti Allah itu bersifatan dengan sifat itu namanya sifat wajib bagi Allah. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang Allah pasti tidak bersifatan dengan sifat itu kalau mustahil. Kalau jaiz itu adalah sesuatu yang secara akal mungkin saja, tidak pasti, mungkin saja sesuatu itu dilakukan oleh Allah dan mungkin saja sesuatu itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan jaiz. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa jaiz bagi Allah fi haqqihi, jaiz fi haqqihi al-ijadu wa tarku. Jaiz, sifat jaiz bagi Allah adalah al-ijad, mengadakan itu ya menciptakan. Al-ijad dengan al-khalqu itu sama. Al-ijad artinya mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Al-khalqu itu juga sama, yaitu mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Jadi yang jaiz bagi Allah adalah al-ijadu wa tarku, yaitu menciptakan makhluk atau meniadakan makhluk. At-tarku artinya meninggalkan mengadakan, tidak mengadakan makhluk. Ya, dengan bahasa lain, dalam kitab lain disebutkan fi'lu mumkinin au tarkuhu, yaitu melakukan atau menciptakan sesuatu yang mungkin atau tidak menciptakannya. Itu yang disebut dengan jaiz akli, atau yang disebut dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Tadi sudah kita sampaikan bahwa al-ijad sama dengan al-khalqu. Maknanya itu sama, yaitu mengaitkan sifat qudrah dengan adanya makhluk. Itu yang disebut dengan al-ijad atau al-khalqu. Karena sifat qudrah seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, dia wazifahnya adalah al-ijad wal-i'dam, mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Nah, mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu itu adalah berarti ta'alluqnya dari sifat qudrah. Mengadakan sesuatu yang mungkin akli, yaitu makhluk, dan meniadakan sesuatu yang mungkin akli, yaitu makhluk. Itu adalah ta'alluq dari sifat qudrah. Sehingga mengadakan dan meniadakan ini, mengadakan dan meniadakan makhluk, ini merupakan ta'alluq dari sifat qudrah. Menurut siapa? Menurut mazhab Asy'ariyah. Dalam mazhab Asy'ariyah, ketika qudrah Allah subhanahu wa ta'ala itu dikaitkan dengan ijad yang berupa menghidupkan, maka itu namanya adalah al-ihya, menghidupkan. Ketika itu dikaitkan qudrah Allah yang berupa qudrah Allah itu dikaitkan dengan misalnya mematikan, maka itu namanya al-imatah. Al-imatatu, mematikan. Ketika qudrah itu kemudian dikaitkan dengan memberi rizki, maka namanya ar-razqu, dan seterusnya. Kalau dikaitkan dengan memberikan kebahagiaan, maka namanya al-is'adu. Kalau dikaitkan dengan memberikan celaka, maka namanya al-ishqa'u. Ta'alluq inilah yang kalau dalam mazhab Maturidiyah itu disebut dengan sifatul takwin atau sifatul af'al. Jadi ada perbedaan antara dua golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kita tahu bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu dua, yaitu Asy'ariyah atau Asy'ariyah, pengikut al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, dan yang kedua adalah Maturidiyah, pengikut al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya inilah yang disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga disebutkan dalam syarah kitab Ihya, Ithafus Sadah al-Muttaqin, karya Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Beliau mengatakan, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah, jika dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, disebut kata itu oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Misalnya dalam kitab-kitab para ulama ada disebut kata ahlus sunnati wal jamaah, maka yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah al-asy'ariyatu wal maturidiyah, kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya pada hakikatnya tidak berbeda. Asy'ariyah itu Maturidiyah, Maturidiyah itu adalah Asy'ariyah. Nggak ada perbedaan prinsip dalam keduanya. Karenanya maka keduanya disebut sebagai satu golongan, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Tetapi ada sedikit saja perbedaan di antara keduanya, yaitu perbedaan yang tidak prinsip, bukan dalam usulul aqidah, tetapi dalam furu'ul aqidah. Dalam ibarah, dalam lafaz itu ada perbedaan-perbedaan yang hanya sedikit di antara keduanya.
sekitar 9 atau 10 perbedaan saja yang tidak banyak, dan itu pun bukan dalam masalah prinsip akidah, bukan dalam masalah usulul akidah. Karena perbedaan yang menjadikan sebuah kelompok keluar dari lingkup golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah perbedaan dalam usulul akidah. Misalnya orang-orang Mu'tazilah, mereka berbeda dengan kita dalam usulul akidah, maka mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah, Rafidhah, mereka berbeda dengan kita dalam usulul akidah, maka mereka bukan disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan Khawarij, mereka berbeda dengan kita dalam usulul akidah, sehingga mereka tidak masuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Wahabiyah pada masa sekarang, mereka berbeda dengan kita dalam usulul akidah, sehingga mereka tidak tercakup dalam golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sementara Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka sama dalam usulul akidah, tetapi ada sedikit perbedaan dalam furu'ul akidah, sehingga keduanya adalah satu. Boleh dikatakan Asy'ariyah adalah Maturidiyah atau Maturidiyah adalah Asy'ariyah. Tidak dibedakan keduanya. Nah, di antara perbedaan itu adalah dalam masalah sifatut takwin ini. Dalam dalam akidah atau rumusan akidah yang ditetapkan oleh Maturidiyah, itu ada istilah sifatul takwin atau sifatul af'al. Apa perbedaan sifatul zat dan sifatul af'al? Sifatul zat itu adalah sifat yang Allah yusafu biha. Yusafu as-sifatul lati yusafullahu biha wala yusafu bididdiha. Itu namanya sifatul zat. Saya ulangi lagi, sifatul zat adalah as-sifatul lati yusafullahu biha wala yusafu bididdiha, yaitu sifat yang Allah itu disifati dengan sifat itu dan tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut dan tidak disifati dengan sifat-sifat kebalikannya, yaitu sifat wajib bagi Allah yang sudah kita sebutkan. Allah disifati dengan sifat wujud, tidak disifati dengan kebalikannya, yaitu al-adam. Allah disifati dengan sifat al-qidam, tidak disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu al-huduth. Allah disifati dengan sifat al-baqa, tidak disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu al-fana, dan seterusnya. Itu namanya apa? Sifatul zat. Sifat zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan yang kedua namanya sifatul af'al atau sifatul takwin. Sifatul takwin atau sifatul af'al adalah as-sifatul lati yusafullahu biha wa yusafu bididdiha, yaitu sifat yang Allah disifati dengan sifat-sifat itu dan juga dengan sifat kebalikannya. Allah disifati dengan sifat itu dan juga disifati dengan sifat kebalikannya. Seperti apa? Seperti Allah itu disifati dengan sifat al-ihya, menghidupkan. Allah juga disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu al-imatatu, mematikan. Allah disifati dengan sifat perbuatan, yaitu berupa menghidupkan, dan juga disifati dengan sifat perbuatan berupa mematikan. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat al-is'adu, artinya memberikan bahagia, kebahagiaan kepada hambanya. Allah juga disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu al-ishqa'u, memberikan celaka.
kepada sebagian hambanya. Nah, ini namanya apa? Sifatul af'al, sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sifatul lati yusafullahu biha wa yusafu bididdiha. Allah disifati dengan sifat itu dan juga disifati dengan sifat kebalikannya. Nah, dalam konsep akidah atau rumusan akidah Asy'ariyah, maka al-ijad al-ijad yang di sini istilahnya apa? Istilahnya adalah al-ijad wa tarku, mengadakan atau meniadakan, al-isqa atau al-is'ad, al-ihya wal imatah, itu adalah ta'alluqnya sifat qudrah. Ta'alluqnya sifat qudrah atau asar dari sifat qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menciptakan makhluk atau tidak menciptakan makhluk itu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam al-ijad dan al-i'dam adalah al-is'ad wal isqa, memberikan kebahagiaan kepada manusia, kepada hambanya, itu adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kebalikannya, yaitu memberikan isqa, memberikan celaka kepada sebagian hambanya, juga jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut dengan as-sa'id? As-sa'id, dan apa yang disebut dengan as-syaqi? As-sa'id adalah ahlul jannah. Singkatnya apa? As-sa'id adalah ahlul jannah. As-syaqi artinya adalah ahlun nar. As-sa'id adalah ahlul jannah, penduduk surga. Kalau as-syaqi, orang yang celaka, yang dimaksud adalah ahlun nar, penduduk neraka. Nah, maka al-is'ad artinya menjadikan seseorang sebagai ahlul jannah, menjadikan seseorang sebagai penduduk surga. Itu namanya al-is'ad. Al-isqa berarti menjadikan seseorang sebagai ahlun nar, sebagai penduduk neraka. Itu namanya al-isqa. Al-is'ad dan al-isqa menjadikan seseorang sebagai penduduk surga dan atau menjadikannya sebagai penduduk neraka, itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebuah kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam kitab lain, dalam kitab Az-Zubat misalnya, disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Tidak ada atas Allah sesuatu yang wajib. Nggak ada yang wajib untuk dilakukan oleh Allah. Juga tidak ada sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan. Tidak ada yang mengatur Allah untuk melakukan ini atau meninggalkan ini. Tidak ada yang mewajibkan Allah untuk menjadikan si fulan sebagai ahlul jannah. Tidak ada yang mewajibkan Allah untuk menjadikan si fulan sebagai ahlun nar. Jika Allah berkehendak, maka Allah menjadikan seseorang sebagai ahlul jannah. Jika Allah berkehendak, maka Allah menjadikan seseorang sebagai ahlun nar. Ini sesuatu yang jaizun fi haqqihi, jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang lainnya, al-ihya wal imatah, ini juga jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana al-is'adu wal isqa. Seseorang, kembali kepada yang tadi, seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang sa'id, sebagai orang yang
bahagia sebagai ahlul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik sehingga dia melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Amalan ahlul jannah apa? Beriman, bertakwa, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu adalah amalan ahlul jannah. Jika Allah menetapkan seseorang menjadi ahlul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik untuk melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Karena itu apabila kita tergolong orang yang dalam kehidupan di dunia ini kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahlul jannah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan atau telah menetapkan kita sebagai ahlul jannah. Tetapi itu hanya sekedar tanda, karena tidak selalu. Tandanya kalau orang itu akan menjadi ahlul jannah, tandanya apa? Dia beriman dengan iman yang benar berdasarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian dia ringan dalam melakukan kewajiban, ringan dalam menuntut ilmu agama, ringan dalam menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Maka tanda-tanda ini sebagai ahlul jannah. Kenapa? Buktinya Allah memudahkan dia melakukan amalan ahlul jannah. Tetapi jika seseorang dalam kehidupan di dunia ini itu berat melakukan amalan ahlul jannah, kalau hadir dalam majelis ilmu super berat, menjalankan yang wajib, sholat, puasa, ada saja masalah yang menjadikannya dia tidak melakukannya. Tetapi sebaliknya, dia dekat dengan kekufuran. Dulu dia hidup di dunia hitam penuh dengan kekufuran, kemudian dia merasa taubat, ketemunya pun ketemu kelompok sesat yang mengajarinya kesesatan. Sudah seperti itu, dalam amaliyah pun dia bermalas-malasan dan sebagainya. Ini ada tanda-tanda bahwa dia dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk neraka. Dia dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk neraka, maka ini pertanda dia adalah ahlun nar. Sehingga dikatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dipermudah untuk melakukan sesuatu yang telah ditetapkan. Dia diciptakan sebagai as-sa'id atau dia diciptakan sebagai as-syaqi. Hanya saja tadi sudah kita katakan bahwa tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Kalau seseorang itu telah ditetapkan sebagai ahlun nar, dia dipermudah melakukan amalan ahlun nar. Jika dia ditetapkan sebagai ahlul jannah, maka dia dipermudah untuk melakukan amalan ahlul jannah. Tapi ada, dan ini jarang terjadi, seseorang telah ditetapkan sebagai ahlun nar, tetapi dalam kehidupan di dunia seakan-akan dia melakukan amalan ahlul jannah. Dia seakan-akan dia orang Islam, dia sholat, dia puasa, dia zakat dan sebagainya. Secara zahir dia melakukan amalan ahlul jannah, tetapi sebenarnya dia telah ditetapkan sebagai ahlun nar. Ada yang seperti itu. Maka jika dia ditetapkan sebagai ahlun nar, tetapi dia kok melakukan bentuk-bentuk amalan ahlul jannah, maka nanti di akhir hidupnya dia akan keluar dari Islam dan dia akan kufur dan mati dalam kekufuran. Bisa jadi amalan yang selama ini dia lakukan itu tidak didasari dengan ilmu, atau amalan yang dia lakukan tidak didasari dengan lillahi ta'ala,
Sehingga semua amalan itu sesungguhnya bukan amalan ahlul jannah, tetapi amalan ahlun nar. Tetapi zahir, bentuk yang dia lakukan itu adalah amalan ahlul jannah. Sehingga disebutkan di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, ada seseorang yang tinggal sejengkal lagi dia masuk surga, tetapi karena dia telah ditetapkan sebagai ahlun nar, maka dia kemudian kufur dan mati dalam keadaan kufur. Ada seseorang yang tinggal sejengkal lagi dia masuk neraka karena kekufurannya, kemaksiatan yang dilakukannya begitu sangat banyak. Tetapi karena dia telah ditetapkan sebagai ahlun nar, tinggal selangkah dia masuk neraka, tetapi kemudian dia karena sudah ditetapkan sebagai ahlul jannah, kemudian dia masuk Islam dan kemudian dia mati dalam keadaan muslim sebagai ahlul jannah. Itu terjadi, tetapi itu apa? Sedikit. Yang seperti itu sedikit. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Thalabul ilmi, belajar ilmu agama ini amalan ahlul jannah. Amalan ahlul jannah, karena jalan menuju surga adalah jalan thalabul ilmi. Dalam hadis sangat banyak sekali disebutkan yang seperti itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Berarti jalan menuntut ilmu adalah jalan ahlul jannah, amalan ahlul jannah. Nah, kemudian ketika kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu itu, maka itu juga jalan menuju surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu. Maka ini sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Doa kita adalah agar Allah menetapkan taufiknya pada kita, sehingga sampai mati kita tetap pada jalur yang benar, pada jalan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Tariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Nah, jalan hidup kita ini adalah pertama ilmun, menuntut ilmu selamanya. Wa amalun, dan mengamalkan, berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wa ta'lim, dan senantiasa mengajarkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, meskipun sedikit yang sudah kita pelajari, maka kita ajarkan kepada orang lain. Nah, ballighu, Rasulullah bersabda, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Yang kamu tahu hanya laisa kamitslihi syai'. Maka sampaikan itu maknanya kepada orang lain. Rasulullah memerintahkannya, ballighu anni walau ayah. Meskipun hanya sedikit ilmu yang sudah kita pelajari, maka ajarkanlah kepada orang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi. Ini kita bicara apa tadi? Kita bicara tentang al-is'adu wal ishqa. Bahwa itu jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-ihya, menghidupkan, dan al-imatah, mematikan. Ini adalah jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka Allah menghidupkan seseorang. Jika Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
itu mematikan seseorang. Termasuk yang jaiz, pokoknya apa? Semua ta'alluq dari kudrah Allah subhanahu wa ta'ala berupa mengadakan atau meniadakan, itu adalah jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Menciptakan alam semesta ini, itu jaiz bagi Allah. Jaiz bagi Allah. Sebelum alam semesta ini tercipta, maka jaiz bagi Allah untuk menciptakan alam semesta ini atau tidak menciptakannya. Atau yang lain, misalnya memberikan nikmat kepada kita, itu jaiz bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah memberikan nikmat kepada kita. Jika tidak, maka Allah tidak memberikannya kepada kita. Bukan sesuatu yang wajib. Allah nggak wajib memberikan nikmat kepada kita. Kemudian mengutus para nabi, itu juga jaiz bagi Allah, bukan sesuatu kewajiban bagi Allah. Jika Allah berkehendak, sebelum para nabi itu diutus, maka Allah mengutusnya. Jika Allah berkehendak, maka Allah tidak mengutusnya. Semuanya itu adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang disebutkan berikutnya dalam nazam ini, yaitu wa may yaqul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al adaba. Fi'lus salah, melakukan yang terbaik untuk makhluk, itu juga jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan yang terbaik kepada manusia, kepada makhluknya, itu juga jaiz bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah memberikan yang maslahah bagi seseorang. Jika Allah berkehendak, maka Allah tidak memberikannya sesuatu yang maslahah bagi manusia tersebut. Tidak boleh dikatakan Allah wajib memberikan maslahah untuk hambanya. Tidak. Sesuatu yang terjadi pada diri kita tidak selalu itu sesuatu yang maslahah untuk kita. Karena sebagian orang itu kemudian menggunakan bahasa yang kurang tepat. Ketika dia mengalami sesuatu yang tidak baik, kemudian dia mengatakan ini mungkin yang maslahah, ini adalah yang maslahah untuk saya. Padahal tidak setiap sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang maslahah bagi kita. Kalau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu berupa kekufuran, apakah itu yang maslahah bagi dia? Bukan. Jika sesuatu yang dilakukan oleh manusia berupa kemaksiatan, meskipun itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah diciptakan oleh Allah pada seseorang, apakah itu sesuatu yang maslahah bagi manusia itu? Jawabannya bukan. Itu bukan sesuatu yang maslahah bagi orang tersebut. Tetapi memberikan sesuatu yang maslahah atau bahkan aslah, yang paling maslahah bagi manusia, atau tidak memberikan sesuatu yang maslahah bagi manusia, itu adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan merupakan kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib Allah memberikan hidup, memberikan sehat, memberikan hidup enak kepada manusia. Tidak. Semuanya adalah jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang tadi kita sebutkan dalam mazhab Asy'ariyah, merupakan asar dari sifat kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ijad atau al-khalqu itu dikaitkan dengan memberikan kebahagiaan, namanya is'ad. Ketika kudrah Allah itu dikaitkan dengan memberikan celaka, namanya isqa. Ketika dikaitkan dengan menghidupkan, maka namanya ihya. Jika dikaitkan dengan mematikan, maka namanya imatah.
Jika dikaitkan dengan memberikan rizki namanya ar-razqu. Itu semuanya adalah asar dari kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, al-ijad wal-i'dam, mengadakan dan meniadakan. Yang itu adalah jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam mazhab Maturidiyah yang seperti ini itu dikatakan sebagai sesuatu yang merupakan sifat perbuatan Allah yang azaliyah abadiyah. Yang azaliyah abadiyah yang bukan merupakan asar dari sifat kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan bahwa penciptaan Allah terhadap makhluk adalah azali abadi. Sedangkan makhluk yang diciptakannya itu adalah hadis. Fi'lullah azaliyun, fi'lullah qadim, wal maf'ulu hadithun. Perbuatan Allah, penciptaan Allah terhadap makhluk adalah qadim, azali, sementara makhluk yang diciptakannya adalah hadis. Menghidupkan, sifat menghidupkan Allah terhadap manusia, terhadap makhluk adalah qadim, sementara makhluk yang dihidupkan itu hadis. Mematikan, sifat mematikan Allah terhadap makhluk adalah azali qadim, sementara makhluk yang dimatikan itu hadis. Dan begitu seterusnya dalam konsep akidah atau rumusan akidah dalam mazhab Maturidiyah. Tetapi seluruhnya, baik itu Asy'ariyah maupun Maturidiyah, semuanya memiliki keyakinan yang sama bahwasanya zat Allah itu azaliyun qadimun abadiyun, demikian juga sifatullah azaliyatun abadiyatun. Nggak ada perbedaan itu. Nggak ada perbedaan di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang masalah ini. Maka muallif rahimahullah mengatakan wa may yaqul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adaba. Siapa yang dimaksud di sini? Beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa melakukan yang maslahah, yang terbaik untuk makhluk itu wajib bagi ilah, bagi Allah, maka dia telah melakukan su'ul adab kepada Allah. Dia telah melakukan apa? Su'ul adab, adab yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu. Telah mewajibkan Allah melakukan sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Siapa mereka ini? Orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Di antara keyakinan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Allah itu wajib memberikan yang terbaik untuk para hambanya. Ini keyakinan Mu'tazilah. Ini yang dibantah, yang dirad oleh al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir dalam kitab ini. Wa may yaqul, karena ada orang yang mengatakan begitu, makanya dikatakan barang siapa yang mengatakan dengan keyakinan fi'lus salahi wajaba 'alal ilah, bahwa melakukan perbuatan atau memberikan sesuatu yang terbaik untuk manusia itu wajib bagi Tuhan, maka faqad asa'al adab, maka dia telah melakukan su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil. Bagaimana bisa Tuhan itu kemudian diatur oleh manusia? Diatur harus melakukan ini dan itu, tidak boleh melakukan ini dan itu. Sesuatu yang diatur itu namanya apa? Mukrah. Mukrah, nggak punya iradah. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa salah satu sifat Allah itu adalah iradah. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya terjadi dengan
kehendak Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sudah kita jelaskan, itu yang sudah kita yakini. Nah, maka dalam hal ini tidak boleh kemudian dikatakan bahwa Allah itu wajib begini dan tidak boleh melakukan ini, wajib melakukan ini atau tidak boleh melakukan itu. Itu namanya apa? Menjadikan Allah mukrah, menjadikan Allah terpaksa, menjadikan Allah itu seperti makhluk yang bisa diatur oleh selainnya. Nah, karena itulah maka di sini nggak boleh diyakini keyakinan Mu'tazilah yang menyimpang yang seperti itu, yang mengatakan bahwa wajib bagi Allah untuk melakukan yang terbaik bagi hambanya. Nah, ucapan-ucapan seperti itu, adalah ucapan-ucapan yang membahayakan akidah, yang harus dihindari oleh seseorang. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini adalah salah satu bagian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dipegangi tentang sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahasa sederhana yang sering disampaikan oleh para ulama, bahwasanya sifat jaiz bagi Allah adalah fi'lu mumkinin au tarkuhu. Apa sifat jaiz bagi Allah? Ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan sesuatu yang mungkin adanya atau tidak melakukannya. Itu adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dihafalkan. Tetapi uraian dari itu, uraian dari sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentu sangat panjang, sangat luas, karena ini kaitannya nanti adalah dengan af'alullah. Bahwa Allah jaiz melakukan ini, jaiz untuk tidak melakukan itu. Dan apa yang dikaitkan dengan itu, maka jumlahnya bisa sangat banyak sebagaimana yang tadi telah kita uraikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada pembahasan yang lain. Pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah, meskipun masih tersisa nanti tentang ru'yatullah, tetapi sifat wajib bagi Allah kita sudah selesai membahasnya. Demikian juga sifat mustahil bagi Allah, yang merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, kita juga sudah jelaskan. Kemudian hari ini kita membahas tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah lengkap. Yang tersisa adalah tentang ma'rifatul Rasul. Ma'rifatullah sudah kita selesaikan. Mengenal Allah yaitu dengan mengetahui sifat-sifatnya, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Ini harus kita fahami, harus kita tanamkan dalam hati, agar akidah kita tidak terpengaruh oleh akidah-akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah, jika ini sudah kita fahami, insya Allah kita akan selamat dari akidah-akidah yang menyimpang. Apakah itu akidah Wahabi, apakah itu akidah Hizbut Tahrir, apakah itu akidah Ikhwan, akidah Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, semuanya sudah bisa kita ketahui bahwa akidah-akidah itu adalah akidah yang batil, karena kita sudah mengetahui yang hak. Kaidahnya apa? Kaidahnya mengatakan i'rifil haqqa ta'riful batil. I'rifil haqqa ta'riful batil. Ketahuilah yang benar,
niscaya kamu akan mengetahui yang salah. Nah, jika kamu tahu yang benar, maka kamu akan secara otomatis tahu yang salah. Nah, kamu sekarang misalnya tidak belajar tentang sholat yang salah, tapi kamu belajar sholat yang benar menurut syariat Islam. Setelah kamu belajar tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, kamu belajar sesuatu yang hak. Setelah kamu belajar, kamu menjadi tahu, loh, orang itu sholatnya nggak sah itu, orang itu sholatnya nggak benar itu. Nah, kenapa kamu kok bisa menilai itu tidak benar? Karena kamu sudah tahu yang benar. Demikian juga ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluknya, maka kita akan tahu ketika seseorang mengatakan akidah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kita akan tahu, oh itu akidah batil, itu akidah yang sesat, itu akidah yang ekstrim, dan seterusnya. Kita akan bisa mengetahuinya dengan kita belajar kebenaran. Nah, maka pelajari terus kebenaran ini agar kita kemudian bisa membedakan, yufarriqu atau yumayyizu bainal haqqi wal batil, bisa membedakan antara yang hak dan batil. Nah, menjadi seseorang yang mumayyiz dalam agama, mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Nah, ketika seseorang sudah sampai pada tahapan ini, maka insya Allah dia akan terjaga. Nah, dia akan terjaga dari hal-hal yang buruk, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah amaliyah. Nah, itulah pentingnya ilmu. Nah, ilmu adalah menghantarkan kita untuk bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Nah, hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menambah kekuatan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah.